Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Gagah perkasa adalah sebuah ungkapan yang dikejar oleh banyak orang. Setiap pria khususnya senang disebut sebagai orang yang gagah perkasa, karena itu berarti lambang bahwa dia berhasil, lambang bahwa dia seorang yang dihormati, lambang bahwa dia seorang yang dihargai, lambang bahwa dia seorang yang dapat menaklukkan segala sesuatu, sehingga disebut sebagai gagah perkasa. Nah, tapi tahukah saudara bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah, itu berarti bahwa persoalan bisa saja ada di depan kita, tapi seorang yang gagah perkasa, dia tidak perlu khawatir untuk persoalan yang ada di depannya. Kenapa? Karena justru lewat persoalan-persoalan dia akan buktikan kegagahan keperkasaannya untuk menaklukkan setiap persoalan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitupun dalam pengiringan kita kepada Kristus. Di dalam Kristus kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Artinya apa? Ada masalah bisa saja dalam rumah tangga saudara, bisa saja engkau dikecewakan, bisa saja engkau difitnah, bisa saja engkau sedang ada dalam situasi yang terjepit, yang sukar karena begitu banyak persoalan yang terjadi, karena ekonomi dan situasi-situasi buruk lainnya yang sedang menimpa hidup saudara. Tetapi justru di tengah keadaan seperti itu, seorang yang gagah perkasa akan tenang, akan tersenyum menghadapinya sambil berkata, aku tahu lewat kuasa Tuhan yang ada di dalamku, aku akan menundukkan dan menaklukkan setiap masalah, meletakkannya di bawah kakiku dan berjalan di tengah-tengah masalah untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang terus mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan keseharian kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, karena Alkitab dengan jelas berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Nah, pembahasan kita tentang perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa ini kita sama-sama lihat dalam Mazmur pasal 60. Mazmur pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 di bawah judul perikop doa memohon kemenangan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah asing. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji tanda berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyakulah Gilead dan punyakulah Manasye. Efraim ialah pelindung
Allahku. Yehuda ialah tongkat kerajaan. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia selamatan dari manusia. Dengan Allah yang menuntunkan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lagu ini bicara tentang kemenangan yang diraih oleh Daud. Tapi kemenangan yang diraihnya dengan tidak mudah, karena masa-masa sebelumnya justru adalah masa-masa di mana Tuhan mendidik, menghajar, Tuhan menghantam mereka, Tuhan memperbaiki kesalahan mereka, dan di situ mereka mengeluh, di situ mereka merasa seperti tidak ada pertolongan. Lalu bangsa Edom datang menyerang mereka. Mereka dalam keadaan terjepit, merasa tidak ada kekuatan untuk menghadapinya. Tetapi kemudian ketika mereka berbalik, mereka menyerahkan hidup penuh kepada Tuhan. Di masa-masa mereka terjepit, di masa-masa mereka merasa tidak akan lagi mereka bangkit, di saat-saat mereka berpikir hancur segala sesuatunya. Tetapi justru di saat mereka bernyerah seperti itu, justru di saat mereka berserah dalam keadaan total sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah kuasa penyelamatan Tuhan datang. Mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Kemenangan luar biasa terjadi, sehingga mereka berkata, Tuhan sendiri yang menginjak-injak para lawan kami. Dengan lain kata, kami dengan kekuatan kami sendiri sudah tidak sanggup lagi. Kami dengan kekuatan kami sendiri sudah tidak mampu lagi. Tetapi Allah datang dan memberikan kuasa yang luar biasa untuk memberikan kemenangan yang sempurna bagi orang yang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya situasi yang terjepit sekalipun bukan akhir dari langkah iman saudara. Tetap berseru kepada Tuhan, tetap imani janji Tuhan, tetap kuatkan hati saudara untuk bilang, Tuhan, saya tidak akan menyerah, saya akan tetap berserah kepada Tuhan, saya tetap akan bangkit berjalan bersama Tuhan, saya tetap akan lakukan yang baik dalam kehidupan ini, tetap saya akan praktekkan firman Tuhan dalam hidup saya, tetap saya akan jalankan hukum dengan benar dalam hidup ini. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya di dalam Kristus tidak pernah ada kata terlambat. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita hari ini sederhana. Sebetulnya apakah yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu? Kalau kita pelajari dalam firman Tuhan dari ayat-ayat bacaan ini, maka kita akan lihat apa sebetulnya yang disebutkan oleh Alkitab sebagai perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang pertama saya pelajari, perbuatan-perbuatan gagah perkasa artinya kita menang atas setiap musuh. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bukan berarti tidak akan ada musuh lalu kita bersorak, terima kasih Tuhan adalah Allah yang gagah perkasa, yang menghalaukan saya dari musuh. Tidak, Allah tidak menghalaukan kita dari musuh. Allah mengizinkan musuh ada dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia beri kekuatan, Dia berikan mujizat, Dia lakukan perkara besar, Dia berikan kemampuan ilahi buat kita untuk kita tegak berdiri di hadapan musuh, dan dengan iman dan percaya hadapi. Lalu dengan kekuatan dari Roh Kudus kita merebut kemenangan. Karena ayat ini jelas berkata pada ayat yang ke-13, berikan kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Artinya Daud menyadari betul kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, dia menyandalkan manusia, maka dia akan gagal. Tetapi kalau dia andalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasanya luar biasa. Jadi apa itu perbuatan gagah perkasa? Bahwa kita akan menang atas setiap musuh. Hadapi musuh dengan tenang, hadapi persoalan hidup dengan sabar, hadapi kesulitan-kesulitan hidup dengan keyakinan bahwa Allah akan menjadikan kita sebagai pemenang. Haleluya. Yang kedua, apa artinya perbuatan yang gagah perkasa? Yaitu kuat dalam tiap-tiap tantangan. Ada masanya Tuhan belum beri kemenangan, tapi pertanyaannya, apakah kita mau kecewa lalu berkata, kenapa orang lain berdoa 1 bulan langsung dapat mujizat, saya sudah 3 tahun berdoa belum dapat mujizat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang langsung terima mujizat, tapi ada orang-orang yang diberi kekuatan di tengah-tengah tantangan. Karena lewat tantangan itu dia sedang diajar oleh Tuhan banyak hal. Lewat tantangan itu Allah sedang mau menyatakan kuasanya lebih luar biasa lagi. Tetapi saudaraku, perbuatan yang gagah perkasa itu berarti juga adalah kekuatan
untuk menghadapi tantangan. Jadi ingat, apa itu perbuatan gagah perkasa? Yang pertama, menang atas tiap masalah. Yang kedua, kuat dalam tiap-tiap tantangan. Lalu yang ketiga, merebut segala janji-janji yang sudah disediakan. Ini perbuatan yang gagah perkasa. Tuhan berjanji, dan dia bukan hanya janji, dia bayar lunas dengan darahnya yang tertumpah dari kayu salib. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita gak punya kekuatan untuk merebut janji-janji Allah itu. Sampai kita berkata, ya kita kan masih hidup di dunia, banyak susah, banyak sengsara, banyak penderitaan. Betul, dunia memang banyak susah, banyak sengsara, banyak penderitaan, karena dunia hidup dalam dosa. Tapi buat kita yang percaya, di tengah dunia yang berdosa, yang penuh penderitaan ini, kita tetap dapat berjalan dengan mujizat. Kita dapat tetap berjalan dengan kuasa Allah. Sehingga kita berkata, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan dia. Jadi ingat, perbuatan yang gagah perkasa yang Tuhan sediakan, yang pertama, kita menang atas setiap musuh. Yang kedua, kita kuat dalam tiap-tiap tantangan. Yang ketiga, kita akan merebut segala janji-janji yang sudah disediakan. Dan yang keempat, kita akan menghancurkan segala pekerjaan iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis mau ganggu rumah tangga saudara, iblis mau ganggu masa muda saudara, iblis mau ganggu keadaan ekonomi saudara, iblis mau ganggu karir saudara. Tetapi Allah melakukan perbuatan yang besar. Alkitab berkata, jika kamu tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah saatnya kita bersorak, inilah saatnya kita bersuka cita, inilah saatnya kita tenang menghadapi segala perkara, karena kita tahu Allah kita akan melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masalah, menghadapi masa-masa yang sukar dalam kehidupannya. Bahkan Bapa, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang terjepit di tengah-tengah serangan-serangan kegelapan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar janji firman Tuhan hari ini tergenapi, bahwa kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba doa sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, rumah tangga dipulihkan, suami-suami dijamah, istri-istri diberkati dalam nama Yesus. Orang-orang muda melihat banyak mujizat di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena Yesus hidup, Dia juru selamat kita, Dia kekasih jiwa kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.